Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RSC Channel. Selamat datang kembali belajar dengan saya. Kita akan belajar hari ini bersama RSC Channel mengenai Strategic Information System Planning, perencanaan strategis sistem informasi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang developing sebuah SI, TI, strategi. Jadi strategi, pengembangan strategi SI dan TI untuk part 4. Nah, di sini part 4 akan dibagi dalam dua, yaitu part 4.1 dan part 4.2 berkaitan dengan pengembangan strategi SI dan TI rekan-rekan. Nah, apa yang akan kita pelajari di part 4.1? Di sini kita melihat bahwa tujuan sesinya yaitu memahami, yang pertama adalah memahami proses pengembangan strategi SITI. Kemudian yang kedua adalah memupuk integritas strategi SITI dalam rencana strategis SITI-nya. Kemudian memahami komponen model rencana strategis SITI. Ya, kemudian yang keempat yaitu memahami bagaimana mengevaluasi rencana strategis dari SITI-nya. Kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan definisi daripada sebuah strategi SITI? Di sini kita katakan bahwa strategi SI mendefinisikan kebutuhan organisasi untuk sistem informasi untuk mendukung strategis bisnis secara keseluruhan. Dan yang kedua, strategi TI menguraikan visi tentang bagaimana permintaan organisasi akan informasi dan sistem akan didukung oleh TI. Kemudian yang ketiga yaitu strategi TI menyatukan tujuan bisnis perusahaan, pemahaman tentang informasi yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan tersebut, dan implementasinya sistem komputer untuk menyediakan informasi. Jadi jelas definisi dari strategi TI dan SI rekan-rekan. Nah, bagaimana dengan bagian yang ada di depan kita saat ini? Di bagian kita ini di paling kiri atas itu dikatakan faktor eksternal dan internal. Ternyata faktor eksternal dan internal itu mempengaruhi banget terhadap strategi bisnisnya. Di situ strategi bisnis ini membawahi atau mengandung keputusan bisnis rekan-rekan, tujuan dan arahannya bagaimana, kemudian perubahannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa strategi bisnis itu didukung oleh kedua strategi yang awalnya dimulai dari yang paling bawah yaitu strategi TI, dan kemudian mendukung atau memberikan layanan dan infrastruktur terhadap strategi SI, dan strategi SI memberikan pendukung bisnis terhadap strategi bisnis. Nah, dari sini arah panahnya juga terlihat bahwa strategi bisnis juga memberikan arah bisnis kepada strategi SI, dan strategi SI memberikan prioritas dan kebutuhan. Nah, apa saja yang di dalam strategi SI? Di bagian sini kita bisa melihat strategi SI itu berdasarkan bisnis rekan-rekan. Kemudian orientasinya apa? Permintaan. Terus apa lagi? Terfokus pada aplikasi. Nah, bagaimana dengan strategi TI? Di dalam strategi TI itu berdasarkan aktivitas. Beda dengan SI ya rekan-rekan. Kemudian berorientasi pada supply. Yang ketiga, fokus pada teknologi. Nah, di situ di sebelah kanannya tertulis bahwa strategi bisnis itu dituliskan bahwa kemana arah bisnisnya dan mengapa. Kemudian di bagian kanan strategi SI dituliskan apa yang dibutuhkan. Nah, juga untuk strategi TI, bagaimana cara mewujudkannya. Di sini tertulis bagaimana penyelarasan strategi bisnis dan strategi SITI. Jadi ternyata strategi SITI ini juga saling berkaitan dengan untuk mendukung bisnis atau strategi bisnisnya, sehingga itu juga berkebalikan. Strategi bisnis memberikan arahan kepada strategi SI dan strategi TI-nya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan lingkungan bisnis rekan-rekan. Ternyata bahwa sistem informasi itu memiliki bagian yang atau membawahi bahwa sistem informasi membawahi teknologi informasi. Jadi S ini besar banget, membawahi teknologi informasi dan membawahi komputer. Nah, bagaimana dengan uh, komputer sendiri yang ada di dalam itu? Ternyata di dalam komputer itu terdiri dari hardware dan software. Hardware intinya isinya adalah PC desktop. Kemudian apalagi rekan-rekan, notebook dan PAL, maaf. Kemudian ada primer, ada modern, ada
multimedia. Kemudian untuk software bagaimana? Di softwarenya ada operating system, ada database, ada aplikasi, ada programming language. Nah, disitulah komputer itu memiliki atau berisi tentang hardware dan software. Bagaimana dengan information technology atau TI? Ternyata TI yang membuat komputer tentu saja punya hardware dan software, tetapi di information technology atau TI-nya itu juga memiliki bahan-bahan atau unsur-unsur tersendiri. Di antaranya yaitu elektronik komersial atau komersial elektronik. Kemudian perubahan data elektronik. Kemudian ada DSS, Decision Support System. Kemudian data mining, ada workgroup computing. Kemudian ada ISDN, ISDAT. Kemudian ada juga infrastruktur. Kemudian ada digital nervous system. Kemudian diversi juga ITI itu internet, ethernet, internet. Nah, dari teknologi informasi, TI, dan komputer ternyata dia ada di dalam sistem informasi. Nah, sehingga sistem informasi itu sangat luas rekan-rekan, yaitu berisi tentang TI, berisi tentang komputer. Nah, bagaimana dengan SI-nya? Nah, SI sendiri sebenarnya berisi tentang TI dan komputer, tetapi secara real sendiri dia sebenarnya berisi tentang pengembangan dan penelitian. Kemudian berisi tentang kebijakan dan peran. Kemudian berisi tentang investasi dan biaya. Kemudian berisi tentang pelanggan dan pasar. Kemudian berisi tentang perencanaan bisnis strategis. Kemudian berisi tentang hubungan makro. Kemudian berisi tentang outsourcing. Kemudian ada di sini juga yang di atas yaitu kebudayaan dan manusia. Berisi tentang proses. Kemudian berisi tentang prosedur dan standar. Terus dilanjutkan sumber daya manusia. Kemudian berisi tentang manajemen, kemudian organisasi, dan yang terakhir adalah layanan dan produk. Nah, rekan-rekan kita yang berada di dalam sistem informasi akhirnya mengetahui ya rekan-rekan bahwa di sini kita membawai dalam teknologi informasi dan komputer. Kita berisi tentang TI dan komputer, tetapi secara murni memang SI itu sehingga cakupan SI itu sangat luas rekan-rekan. TI semakin diperkecil, tapi juga dia mengandung komputer. Sedangkan komputer mencakup hardware dan software, sehingga itulah yang kita harus tahu rekan-rekan sebagai seorang yang berpendidikan background dari sistem informasi. Maka lingkungan bisnis yang ada di sini kita juga harus tahu bahwa SI itu melingkupi TI dan komputer, sedangkan TI melingkupi komputer, komputer melingkupi hardware dan software. Nah, kita lanjutkan di bagian yang ini rekan-rekan. Apakah ini? Ini adalah strategi SITI merupakan bagian dari rencana strategis SITI. Bayangkan, lihat ini strategis. Artinya yang pertama, perencanaan untuk manajemen jangka panjang yang efektif dan dampak optimal dari informasi dalam segala bentuknya. SITI, manual dan sistem komputer, aspek organisasi dari manajemen SITI di seluruh bisnis. Yang kedua, proses memutuskan tujuan untuk komputasi, organisasi, dan mengidentifikasikan aplikasi komputer potensial yang harus diterapkan organisasi. Itu seharusnya diimplementasikan. Dan ini adalah rencana untuk pengembangan sistem menuju beberapa visi masa depan tentang peran SI dalam organisasi. Nah, kemudian tujuan pengembangan strategi SITI-nya bagaimana? Tujuan pengembangan strategi SITI-nya diantaranya adalah penyelarasan SITI dengan bisnis, mendapatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, membangun hemat biaya pastinya. Yang keempat, mengembangkan sumber daya yang sesuai. Di bagian yang di bawah itu, proses strategi SITI itu mencoba untuk memformulasikan strategi SITI menuju ke perencanaan SITI. Nah, ternyata kita juga mengetahui bagaimana tujuan pengembangan strategi SITI. Bagaimana tentang tips untuk mengembangkan strategi SITI-nya. Nah, tips untuk mengembangkan strategi SITI adalah sebagai berikut rekan-rekan. Yang pertama,
proses strategi SCTI harus menjadi bagian integral dari bisnis, rencana bisnis, dan implementasinya. Tujuan utamanya untuk apa? Mengembangkan strategi SI untuk mengidentifikasikan apa? Portofolio rekam jejak rekan aplikasi yang memiliki nilai tambah yang akan berdampak strategis. Nah, saat ini kita belajar tentang pengembangan rencana SCTI. Kita sudah belajar tentang hal itu rekan-rekan di pertemuan 4.1. Kiranya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan part 4.2, dan jangan lupa untuk selalu sehat, jaga kesehatan supaya nanti kita terhindar dari segala penyakit yang ada di sekitar kita. Nah, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai lupa subscribe, like, komen, dan share video ini menjadi sesuatu yang berharga bagi teman-teman kita semua di luar sana. Terima kasih, sampai jumpa di perencanaan strategis sistem informasi part 4.2.